Mohon maaf, 2 minggu lalu saya kebablasan waktu, ya memang mungkin seringnya kebablasan waktu. Saya diingatkan oleh 3 orang, yang salah satunya istri saya. sampai ada yang kasih itu terlalu enjoy katanya. Saya mohon maaf dan kali ini mungkin waktunya akan 2 kali lipat. Enggak, saya apanya dia Pak? Arsipnya. Saya pasang jam, mudah-mudahan saya lihat juga. Sebelum mulai saya pengen tahu nih, daya ingat saudara, kalau melihat baju saya ingat apa sih? Siapa tuh yang cleaner? Oh, Lydia, saya udah tebak. Kayaknya Lydia deh yang paling ingat. Iya, ini baju dikasih saudara. Ya kalau dikasih kan harus dipakai supaya yang memberikan jadinya senang, belinya lagi. Jadi saya terpaksa pakai. Pertama-tama Ko Iwan sih yang bener-bener tuh satu. Ketawa terus ngeliat saya ini ketawa apa gitu ya. Bajumu seperti cleanernya MacArthur Square katanya. Habis gimana ya kalau nggak dipakai kan. Iya bagus ya Bu. Terus nanti kalau habis ini ada yang mengajak ke MacArthur Square, saya sudah siap-siap ganti kaos saudara. Saya takut dipanggil-panggil. Come on, suruh ngepel. Iya, puji Tuhan. Judulnya untuk apa kamu hidup? Bingung. Ada yang mau jawab nggak? Untuk apa sih kamu hidup gitu loh? Untuk apa kamu hidup? Kira-kira pernah tanya nggak sama diri sendiri? Sebenarnya gua hidup tuh buat apa sih gitu loh? Ya ada ya, mengalir aja gitu ya. Tahu-tahu kejebur gitu. Nggak ada yang nanya ya? Nggak ada yang nanya ya sama diri sendiri. Lagunya ada ya, What am I living for gitu ya, bener nggak? Iya, what am I living for ya. Kira-kira gini ya artinya Linda ya. Untuk apa aku hidup? Ini bukan bicara orang putus asa loh ya. Untuk apa kamu hidup? Latar belakangnya begini, saya sudah sampaikan waktu itu ada Andre dan ada Ibu Linda sebelum doa ya Zoom ya. Satu pagi saya biasa berolahraga dekat sini. Taman antara rumah Jeffrey, mungkin rumah Jeffrey di situ ya, muter di situ sampai ke Park Sentral. Biasa saya senang membawa radio Alkitab Saudara. Jadi sambil menyelam minum air, sambil olahraga jasmani, olahraga rohani juga. Nah hari itu baterainya habis Saudara. Kalau sudah baterainya habis saya kesal bukan main. Kenapa saya nggak cas ya? Akhirnya saya ya sudahlah katanya talking with God ya, self talk with God ya udahlah. Sampai satu kali saya timbul pertanyaan seperti ini, sebenarnya buat apa sih manusia itu hidup? Buat apa sih saya hidup? Apakah hanya untuk lahir, kemudian dewasa, ya tentu bersekolah, bekerja, menikah, punya anak, punya cucu, kemudian mati. Saya memikirkan dari dulu Alkitab mengisahkan beberapa nama dan semua hanya begitu saudara. Ya, cerita Adam mati, Abraham mati, Daud mati, semua yang ada di Alkitab nama-nama itu mati. Dan kita semua juga lahir untuk mati saudara. Jadi saya pikir, untuk apa ya sebenarnya hidup itu, apa artinya hidup ini? Apa maksud daripada hidup ini? Itu yang kemudian membuat saya sedikit terganggu saudara. Sambil jalan, ya kalau hidup hanya numpang lewat saja, lalu apa artinya? Dikremasi lagi ya. Kalau ada nisannya masih mending gitu ya. Dikremasi. Jadi ya paling dikenang lah.
Saya pernah membaca, mungkin juga saudara pernah membaca bahwa ketika kita nanti meninggal, kemudian apa yang menjadi kenangan kita, gak lama saudara ikut hilang gitu ya. Ada orang yang punya piala, ini jago-jago badminton mungkin punya piala, orangnya gak ada pialanya hilang. Gak mungkin anak kita tuh ya, wah ini piala papa nih, piala mama, disimpan terus kayaknya enggak. Iya gak enak lah, tunggu aja sebentar. Habis itu gone juga. Saya punya keponakan, istrinya itu hebat saudara, yang dipanggil Tuhan usia 42. Istrinya sangat kuat sehingga waktu dia nggak ada, 2 minggu semua barang-barang keponakan di apa namanya? Di apa ya? Get rid semua. Jangan buang kasar banget. Di get rid semua. Dan pokoknya selesai. Sampai mamanya, aduh sadis amat, anakku baru gak ada 2 minggu, barangnya udah gak ada semua. Tapi itu yang baik sebetulnya sih. Selesai gitu ya. Orangnya selesai, barangnya selesai. Ya. Kembali lagi pertanyaan, untuk apa sih sebetulnya hidup ini? Ya. Apakah hanya sekedar hidup? Sekedar menikmati kayak kemarin cruise ya. Menikmati saudara. Makan pagi, siang, sore, makan sampai saya sekarang bingung. Makan apa yang enak lagi nggak kepikir saudara. Karena semua sudah ada di cruise itu. Ya. Jadi untuk apa sebetulnya hidup ini? Menurut survei, ada satu sumber. Bahwa manusia hidup ada tujuan katanya ya. Yang dibagi dengan 3 bagian, yaitu biologis, ya, perspektif pandangan biologis, pandangan kejiwaan, dan pandangan kemanusiaan. Pandangan biologis adalah manusia hidup untuk bertahan hidup. Ya. Jadi kalau zaman dulu orang-orang yang hidup di zaman batu, di zaman mencari makannya harus memburu binatang dan lain sebagainya, dia harus bertahan hidup. Jadi hidup untuk bertahan hidup. Sebetulnya nggak beda dengan saudara dan saya ya, pindah ke Australia untuk bertahan hidup, tapi hidup yang lebih baik ya. Dan secara biologis beranak cucu ya. Hidup dan bertahan hidup dan beranak cucu ya. Kemudian secara kejiwaan, secara batin ingin menemukan makna, nah ini arti hidup ini ya. Ingin menemukan kebahagiaan dalam hidup ini. Ingin menemukan pemenuhan hidup ini ya. Itu secara kejiwaan. Dan yang secara kemanusiaan adalah manusia pada dasarnya ingin belajar ya. Mulai belajar dari sekolah apa tuh yang paling kecil? TK di Indonesia loh, di sini apa ya? Preschool lah, apalah segala macam. Terus. Sampai dewasa, sampai ada yang sudah usia lanjut pun orang pengen belajar. Mungkin tidak belajar secara akademik ya, tapi tetap pengen belajar. Entah mau belajar masak, belajar dan lain sebagainya lah ya. Manusia ingin berkembang ya. Manusia senang mengatasi tantangan ya. Ketika kapal mendarat di Sydney, cruise kemarin, dari keadaan yang tenang lihat laut ya. Sehari-hari cuma lihatnya laut kan saudara. Laut siang, laut malam, dilihatin laut terus. Tahu-tahu setelah mendarat ada building-building. Hati saya tiba-tiba resah saudara. Saya tiba-tiba kenapa ya kok hati saya kayaknya nggak bisa seperti melihat laut gitu loh. Jadi saya merasa, aduh kok enakan kemarin tuh, enakan yang di laut gitu ya. Rupanya ketika saya melihat Siti itu terlintas di pikiran saya, ada kesibukan, ada sesuatu yang hidup yang rushing, ada hidup yang stres, ada hidup yang menurut saya tuh nggak tenang saudara. Ya. Saya nggak tahu apakah karena saya yang sudah mendekati kepala 7 sehingga maunya yang tenang-tenang saudara. Tapi anak-anak muda
Mungkin beda, saudara. Mungkin anak muda, wah ini saya challenge ini. City adalah tempat saya untuk berjuang. Mungkin saya teslah ke Ryan tuh. Penasaran kan apakah gara-gara usia gitu ya. Ryan, kamu senang City apa senang Campbelltown? Campbelltown katanya. Oh sama dong kalau itu. Dia bilang senang Campbelltown. Ya saya memang gak suka City. Gak tahu ya saudara-saudara di sini, apakah terpaksa tinggal di Campbelltown, saya gak tahu. Terpaksa ya? Oh terpaksa. Ada yang terpaksa saya lihat, ada wajah-wajah yang, kok lu tahu sih? Tapi anak-anak saya enggak loh, saya liatin City gitu, no Pak, saya senang di Campbelltown ya. Puji Tuhan. Oke, jadi secara umum, manusia hidup memenuhi 3 hal ini ya. Oke. Kembali lagi waktu saya ngomong-ngomong sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan sambil jalan. Tuhan, apakah saya hidup hanya untuk seperti ini Tuhan? Lalu apa bedanya saya dengan orang kebanyakan? Apa bedanya? Mungkin bedanya waktu itu Ibu Linda juga sempat ngomong tentang surga. Bedanya mungkin kalau mati, kita masuk surga. Tapi apa bedanya kehidupan anak Tuhan dan dengan orang-orang dunia? Tentu harus beda saudara. Tentu harus ada value yang lebih daripada orang dunia. Kalau enggak sama aja, cuman bedanya ya itulah mati masuk surga. Tapi seharusnya kita beda. Itulah yang saya renungkan gitu ya, supaya pada waktu saya mengakhiri pertandingan, mengakhiri hidup ini, ada sesuatu yang tidak pernah saya sesalkan. Sebab kita melihat atau mendengar bahwa banyak orang yang di saat-saat di ujung kematiannya menyesali, kalau boleh saya ulang gitu ya. Saya akan hidup lebih banyak lagi bersama anak-anak saya. Saya akan hidup lebih melayani Tuhan dan lain sebagainya. Dan saya berharap saya yang memang sudah kepala 7, tapi saudara yang masih belum, masih muda, jangan sampai ada satu penyesalan ketika mendekati hari akhir saudara. Ya. Itu sebabnya saya ingin sharekan ini. Nah, kita mau baca di Pengkhotbah 1 ayat 2 sampai 4 ya. Saya baca untuk saudara ya. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Keresahan saya rupanya mengingatkan saya kepada keresahan penulis pengkhotbah, yaitu Raja Salomo. Ya. Raja Salomo adalah raja yang paling kaya, paling sukses, paling bijaksana karena dia diberikan oleh Tuhan wisdom. Tapi sayangnya Raja Salomo jatuh ketika dia menikahi istri yang pertama adalah putri dari Fir'aun. Dan sejak itu dia jatuh dalam penyembahan berhala. Ya. Tapi dia kaya, dia diberkati Tuhan luar biasa. Dan di akhir hidupnya, pada masa tuanya dia menulis ayat ini saudara. Bahwa kesia-siaan belaka. Sia-sia belaka. Segala sesuatu sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Saya percaya bahwa Salomo mendapatkan kekayaan tidak dengan cuma duduk diam. Dia putar otak, dia mengerahkan karyawannya, mengerahkan rakyatnya untuk bisa mendapatkan kekayaan. Tapi di akhir hidupnya dia bisa katakan,
apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Seolah-olah Salomo menyesal akan apa yang dia buat ketika dia muda. Dan saya mengajak saudara untuk merenungi apa yang menjadi keresahan Salomo. Jangan sampai kita mengikuti hal yang sama, saudara. Sebab kata buku pintar, orang bijak belajar dari kesalahan orang lain, ya. Jadi jangan kita belajar dari kesalahan sendiri, itu kita rugi, saudara. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Hidup dan kemudian pergi, ya. Alkitab mengatakan kehidupan manusia seperti rumput yang di pagi hari segar kemudian siang layu. Hidup manusia seperti uap yang kelihatan sebentar hilang. Ya. Itulah hidup, saudara. Lalu apa meaningnya kehidupan ini kalau hanya seperti ini, pergi, datang dan pergi. Manusia diciptakan untuk suatu tujuan. Yang setuju katakan amin, saudara. Setuju, saudara? Ada yang setuju? Ya. Manusia diciptakan untuk suatu tujuan. Saya kira harus diaminkan sebab apapun produk dunia ini diciptakan pasti untuk satu tujuan, saudara, ya. Nggak mungkin orang bikin sesuatu kemudian tidak bertujuan, ya. Apa sajalah, kursi, meja, semua, ya, untuk sebuah tujuan. Kita tentu tahu di Kejadian 1:28 bahwa Allah berfirman kepada mereka, kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, saya kira kita semua membaca ini, jelas di sini bahwa manusia diciptakan untuk sebuah tujuan. Tuhan menciptakan manusia untuk beranak cucu, ya, ketika itu bumi masih kosong. Kemudian bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan dan lain sebagainya. Ini firman dikatakan kepada Adam dan Hawa saat belum ada dosa, saudara, ya. Enak banget, memang gara-gara dosa kita jadi capek, saudara. Kalau enggak, bayangin kita diberi kuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan binatang, semua binatang dalam kuasa si Adam. Kalau Adam panggil semua datang, seisi dunia, ya. Dan kita nggak usah kerja, saudara. Tanaman apa saja ada, ya. Tinggal dipetik, ya. Tentu enak banget di sana, ya. Tapi itu dalam kondisi yang masih belum berdosa. Di Efesus 2 ayat 10, ya, Rasul Paulus mengungkapkan kembali tentang tujuan Tuhan menciptakan manusia. Efesus 2:10 berbunyi demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Kita akan lebih fokus kepada Efesus 2 ayat 10 ini, saudara. Ya, kita akan melihat satu persatu tentang apa maksud daripada saudara dan saya hidup di dunia, supaya bukan hanya numpang lewat, saudara. Numpang makan, numpang holiday, numpang senang-senang kemudian kita mati. Yang pertama saya bagi 3 ya saudara ya. Yang pertama adalah di Efesus 2 ayat 10 bagian A. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengatakan manusia buatan Allah, bukan hanya tertuju kepada Adam dan Hawa ya, yang dibuat pakai tanah liat kemudian dihembuskan nafas Allah dan kemudian dia hidup. Ya.
Tetapi setiap manusia, setiap insan yang hidup di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Sekalipun mungkin, sorry to say, hasil perkosaan. Ya, bayi yang keluar dari hasil perkosaan. Sekalipun mungkin ada istilah MBA. Pada tahu nggak MBA? Oh, ibu tahu loh. Padahal zamannya ibu nggak ada kali. Married by accident. Ya, anaknya itu adalah buatan Allah loh. Jangan pernah berpikir, ini karena accident. Ini gua nggak ngarepin anak ini. Ya, setiap baby yang jantungnya mulai bergerak itu Allah yang menciptakan, saudara. Kita lihat di sini, saudara ya. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi Allah turut bekerja ketika janin telur itu dibuahi, kemudian menjadi, apa itu yang kayak, ada istilahnya deh, lupa saya. Embrio sampai baby dan dilahirkan. Daud mengatakan, engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, jadi ya kadang-kadang kita pikir hanya logika saja. Ya pokoknya asal ovarium ketemu dengan sperma, kemudian jadilah apa yang terjadi. Seolah-olah seperti itu. Tapi kalau saudara punya iman, saudara percaya bahwa Alkitab adalah ya dan amin, maka yang terjadi sebetulnya adalah Tuhan turut dalam proses pembentukan janin bayi, saudara. Ya. Nah, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ini masa Adam dan Hawa, saudara ya, masa yang waktu penciptaan. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, jadi laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa diciptakan sesuai dengan gambarnya. Ya, gambar berbicara karakter, gambar berbicara kemuliaan Allah. Sehingga di sub yang pertama saya katakan tujuan hidup manusia yang pertama, khususnya anak-anak Tuhan ya, adalah merefleksikan kemuliaan Allah. Jadi kita punya tugas untuk bisa merefleksikan bahwa Allah kita adalah Allah yang mulia. Ya, Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah kita adalah Allah yang maha besar. Itu dicerminkan, direfleksikan dari kehidupan kita. Nah itu yang salah satu maksud daripada hidup. Salah satu arti daripada hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Ini ayat hafalan kita. Itu sebabnya, sebelum ini. Oleh karena jatuh dalam dosa maka gambar Allah rusak. Kemuliaan Allah sudah tidak ada lagi pada manusia ya waktu itu. Makanya waktu Adam berbuat dosa, dia sadar bahwa dia telanjang. Hawa sadar bahwa Hawa telanjang. Dia menutupi auratnya dengan pohon, dengan daun ya. Kenapa saudara? Ayo kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa? Malu. Iya, kenapa malu? Tadinya nggak malu. Tahu? Oke. Ya, itu sebabnya dia malu kata Kristi. Ya, karena waktu belum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa menggunakan jubah kemuliaan Allah. Ya, saya nggak bisa membayangkan. Mungkin kira-kira kalau ada kesaksian gitu ya, bahwa didatangi Tuhan mungkin ya, itu cuman putih gitu ya, kayak Tuhan dimuliakan di atas gunung.
dikatakan jubahnya seperti apa ya? Seperti baju yang baru dikelantang kalau nggak salah. Putih silau, ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Adam dan Hawa berjubahkan kemuliaan Allah. Sehingga waktu dia berdosa, jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Dan kedapatan dia telanjang. Ya. Nah, bersyukur saudara dan saya dikembalikan. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dikembalikan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya, ia adalah ciptaan baru, diperbaharui. Seperti keadaan yang waktu itu. Tapi rohnya ya, rohnya saudara ya, kalau fisik masih sama ya, jiwa masih sama. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita dikembalikan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib seperti Adam waktu belum jatuh dalam dosa. Tapi belum 100% ya, kan saya bilang hanya rohnya ya. Jadi tubuh masih, sehingga kita harus pakai baju saudara ya. Jangan terus terima Yesus, oh sudah dapat tubuh kemuliaan, jubah kemuliaan, gak usah pakai baju. Enggak ya, karena tubuh kita masih belum dimuliakan. Tapi nanti kalau waktunya Yesus datang kedua kali, dia datang di awan-awan, maka ada nafiri berbunyi, kemudian orang-orang yang dikubur di dalam kubur terbuka kuburnya dan dia naik, itu gak perlu pakai baju. Sudah pakai tubuh kemuliaan. Sama persis seperti Adam dan Hawa. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini proses ya, jadi saudara juga nggak perlu stres karena proses. Orang benar itu proses, tapi tambah terang ya. Puji Tuhan. Jadi yang pertama adalah merefleksikan kemuliaan Allah. Itu arti daripada kehidupan kita. Dan yang kedua, saya ambil di ayat bagian B, untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Sehingga setiap orang tahu bahwa orang Kristen itu baik. Dan setiap orang pasti tahu, kalau saudara tidak baik, saudara pasti akan dituding bahwa kamu ke orang Kristen kayak gitu sih. Dan ini di mana-mana saudara. Bahwa kalau kita tidak berbuat baik, kita akan dituduh orang Kristen kok kayak gitu. Ya. Karena label kita memang harus menjadi orang baik. Ya. Filipi 6 ayat 9-10, Rasul Paulus menasihatkan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama kepada gembala. Waduh, ini dosa nih rubang-rubang. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman ya. Jadi ada dua yang saya garis bawahi, kita harus tidak jemu-jemu berbuat baik sebab kita akan menuai saudara. Kita tahu ada hukum yang masih berlaku adalah hukum tabur tuai. Ya. Kalau kita menabur yang baik tentu kita menuai yang baik. Ya. Itu berlaku sampai sekarang saudara ya. Kemudian menuai juga bisa berbicara tentang jiwa. Ketika kita berbuat baik, kemudian ada orang yang belum mengenal Yesus tertarik kepada Yesus, kita bisa menuai jiwa, ya dan lain sebagainya, saudara. Itu sebabnya jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita jahat loh, saudara. Terus terang jahat dan bangga dengan kejahatan kita. Ya, jujur itu sih. Kita jahat ya. Makanya Tuhan bilang apa yang keluar dari mulut timbul dari hati. Dan di hati itu ada iri hati, ada cemburu, ada ingin membunuh dan lain sebagainya. Ya, itulah manusia. Sehingga
kitab Roma, saya lupa ayatnya, mengatakan bahwa semua orang adalah berdosa, saudara, dan kehilangan kemuliaan Allah. Setelah kita diselamatkan, terima Yesus, kita harus melakukan pekerjaan baik. Itu yang diminta oleh Tuhan. Hidup kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Kadang-kadang bertentangan, ya ada saudara, manusia kadang-kadang masih kepingin yang jahat saudara. Tetapi biarlah Filipi 6, 9, 10 ini menjadi nasihat buat kita. Ya. Juga dikatakan selama masih ada kesempatan bagi kita. Ingat saudara bahwa masa kita ada waktunya, ada endingnya. Mungkin umur kita, mungkin dunia ini juga sudah akan habis. Ya, ada masanya. Itu sebabnya pergunakanlah masa yang singkat ini untuk berbuat baik. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Waktu saya naik tren menuju ke Opera House, apa itu? Sirgilerki. Trennya penuh saudara. Ya, trennya mulai penuh dari Makartu sih kosong. Jadi saya duduk semua, ketemu Hari, ketemu Fajar, semua duduk. Gak lama ada orang yang sudah senior saudara. Yang rambutnya putih dan jalan juga agak susah, sepasang. Lalu saya, Fajar, digerakkan untuk mengalah, untuk kasih kursi ke mereka. Tapi kemudian siapa ya yang ngomong, Koko juga kan sudah senior gitu loh. Siapa yang lainnya? Fajar ya, Koko duduk aja, Koko kan sudah senior. Tapi saya bilang, saya bingung nanti saya menjelaskan bahwa saya umur segini dari mana. Karena orang kayak saya kan, ya bukan saya bilang saya muda, tapi kan nggak tahu saya umur berapa kan orang. Akhirnya saya dengan Fajar, semua pada berdiri. Semua ingin mengalah. Ya. Harus berbuat baik. Selama ada kesempatan. Berbuat baik kepada orang lain. Khususnya kepada saudara seiman, terlebih kepada keluarga kita. Ya. Diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Gampang sekali untuk kita bisa menjadi baik. Kuncinya di 2 Timotius 3 ayat 16 yang mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, perhatikan, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi pelaku firman aja saudara, ketika kita menjadi pelaku firman, secara otomatis kita nggak usah mikir. Pasti kita akan berbuat baik. Ya. Karena firman Tuhan ini memang untuk memperlengkapi setiap kita untuk berbuat baik. Yaitu yang kedua saudara, yang ketiga terakhir. Diciptakan untuk memenuhi panggilan ya, Efesus 2:10c. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya. Kita baca di Efesus 1 ayat 4-nya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ya. Jadi sebelum dunia dijadikan rupanya Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Sebelum dunia dijadikan sudah ada nama-nama kita yang dirancang oleh Allah. Ya, sudah ada saudara sebelum dunia dijadikan. Jadi kita luar biasa loh kita ini. Sebelum dunia dijadikan sudah ada nih nama Rusdi yang one day akan ke Campbelltown. One day akan begini-begini gitu. Roma 12:6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Saya percaya ketika Tuhan mencatat setiap nama kita, bukan sekedar satu nama, tetapi ada satu file yang komplit. Bahwa nanti Roro akan dikasih talenta drum, istrinya WL, ya. Terus ada lagi yang berdoa,
Ada lagi yang nanti seperti Ibu Flora. Ya, saat ini dia bisa memperhatikan keluarga, memperhatikan cucu. Macam-macam. Hal itu sudah dirancang Tuhan sebelum dunia dijadikan. Luar biasa saudara. Kita hanya menggenapi apa yang sudah menjadi rancangan Tuhan. Kita nggak perlu mengada-ada ini, itu. Sudah mengalir saja. Tapi kita perlu bertanya, Tuhan, apa yang menjadi rancanganmu buat saya? Seperti tanah liat bertanya kepada penjunan, ya, saya buat apa Tuhan? Biasanya Tuhan akan menuntun, biasanya. Flashback ke belakang, kesaksian saya adalah saya pernah belajar saudara, ambil master, sebetulnya leadership untuk enggak khusus untuk pelayanan saudara, enggak. Karena iklannya kalau untuk pelayanan yang datang pasti sedikit. Jadi iklannya dibikin umum. Jadi setengah menjebak saudara. Saya dan ada cicinya Yoki dan satu lagi teman Pak Budi, daftarlah. Wah lumayan lah dapat master leadership gitu loh. Setelah masuk, waduh kok pelajarannya perjanjian lama, perjanjian baru dan lain sebagainya. Diajarin khotbah, waduh ini kok agak lain ya. Tapi ya udah dijalanin saja. Nggak tahu saudara. Kalau kemudian setelah di Australia dan di Campbell tahun ini, Tuhan berikan ternyata tempat di sini. Ketika saya flashback ke belakang, aduh Tuhan, saya tidak tahu saat itu. Saya tidak pernah punya cita-cita untuk yang seperti sekarang ini saudara. Dan saya percaya saudara pun mengalami hal yang sama. Tapi bagi yang belum tahu, yang masih ragu-ragu, bertanya. Bertanya kepada penciptanya, Tuhan untuk apa aku diciptakan? Sampai saudara tahu jawabannya. Dan kalau saudara tahu, saudara lakukan. Hidup saudara sangat meaningful saudara. Roma 12:27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, ini satu ayat yang luar biasa ketika kita melihat gambar ini saudara. Ya, kepalanya adalah Yesus sendiri, kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Yang direncanakan jauh-jauh sebelum dunia dijadikan. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ya. Ada yang dibilang kurang mulia, saudara. Dan itu dikatakan harus mendapatkan penghormatan yang lebih. Kalau saya boleh tanya saudara tentang jari kita saja. Jari saja punya fungsi yang luar biasa. Tuhan ini luar biasa. Ayo, jempol untuk apa saudara? Main HP. Aduh, kasihan. Tapi Tuhan tahu loh bahwa one day ada HP. Jadi Pak Wi katanya buat kayak Pak Wi. Nunjuk, oh nebeng ini ya. Nebeng gini ya. Like ya. Itu kan berfungsi kan. Tapi enggak nunjuk dong. Oh kan itu. Sambil begini ya Pak Wi ya. Dulu Pak Wi, sekarang Pak Wi enggak bisa. Membangkitkan semangat orang, hebat kamu ya. Top. Sekarang top udah ganti Fajar. Kemarin hari, biarin aja dia lihat videonya nanti. Hari ingin menyemangati Fajar waktu makan pagi. Saya duduk sebelah Hari. Maksudnya supaya Fajar rajin berolahraga. Saya kan di sana
treadmill sehari sampai 2 kali. Lah makannya terus-terusan, kalau nggak treadmill bahaya saudara ya. Jadi saya habis makan treadmill. Hari pengen menyemangati Fajar. Kok Fajar, semangat dong, yang beginian aja. Saya tanya, apa itu yang beginian? Makanya saya tadi ketawa si Fajar, saya bilang, Pak Wi yang beginian aja kuat gitu loh. Jadi sekarang top sudah ganti dengan yang beginian. Saya bilang, abang maksudnya beginian hari. Bilang aja yang udah tua gitu loh. Dia udah pesan sih, jangan dibawa ke khotbah. Enggak, saya mau balas dendam. Okay. Iya, kamu semua adalah tubuh Kristus. Oh ya, ini tadi sudah. Ini. Tunjuk. Lucy, siapa tadi Lucy? Nunjuk. Hai? Shopping. Gini kan ya. Yang tengah nggak usah ya. Nggak usah yang tengah. Yang tengah lompatin aja. Lompatin aja. Sorry. Gimana nih? Gini. Ini jari manis nih. Jari manis nih. Jari manis kan? Iya jari manis. Cincin. Kenapa ya? Kok pasangnya jadi jari manis ya? Iya, it's okay ya. Tapi biasanya udah diukur lah nih, masa sih. Setelah 30 tahun kawin baru kekecilan. Ini sebenarnya ada satu lagi loh. Kelingking. Oh berarti dia punya volume gede. Dia kalau kelingking nggak puas dia, nggak berasa. Rupanya Fajar tuh mesti ini nggak berasa. Oke, kelingking apa yang ngupil ya? Hah? Korek kuping lah, ya masa sih korek kuping lah ya. Oke, iya. Jadi saya juga mau pesan bahwa gereja itu tubuh Kristus, baik secara gereja lokal juga secara universal ya. Secara universal, saya bicara tentang gereja lokal saja ya. Jadi saya bersyukur dengan jemaat yang ada juga sudah memenuhi semua ini. Dan biarlah kita berfungsi sebagaimana kita ditempatkan Tuhan, direncanakan Tuhan ya. Jadi mata ya di sini ya, kuping di sini ya. Kalau kuping di sini, mata di sini, wah repot saudara ya. Jadi biarlah kita juga sebagai anggota tubuh Kristus dalam hidup ini kita memenuhi rancangan Tuhan yang pasti Tuhan sudah rencanakan kita. Tiap-tiap kita ada bagiannya. Tapi ada sayangnya saudara. Sayangnya kadang ada orang yang sudah saya sebagai gembala saya kadang tahu saudara. Orang itu harusnya di sini misalnya. Tapi nggak mau. Dipus-pus juga nggak mau. Ya itu ya. Harus berdoa orang-orang seperti itu ya. Enggak dong, orangnya dong. Pendetanya udah capek. Oke, 5/4, puji Tuhan, baru 20 menit. Oke, kesimpulan aja. Ya, jadikan hidup kita punya nilai kerajaan sorga. Jadi jangan sama dengan orang dunia saudara. Orang dunia dengan kita harus ada bedanya. Harus ada bedanya. Kalau sama, ya sami mawon. Ya, sebagai kesimpulan saja, diulangi lagi, yaitu hidup yang punya nilai kerajaan sorga adalah hidup yang merefleksikan kemuliaan Allah. Ya, refleksikan kemuliaan Allah. Ya. Dan yang kedua, hidup untuk melakukan perbuatan baik. Jangan sampai kita orang Kristen tidak berbuat baik, apalagi berbuat jahat. Ya, saya punya kawan di Bali melayani
kita udah pernah berapa kali donasi. Di Bali, saya lupa nama pendetanya, tapi dia bilang, Pak, itu daftar nama-nama rata-rata orang-orang Kristen. Waduh, ada Yohanes, ada Lukas, di penjara, saudara. Dan itu tidak memuliakan Tuhan, ya. Jadi biarlah hidup saudara dan saya hidup untuk melakukan perbuatan baik. Dan yang terakhir, hidup menggenapi panggilan Allah. Jangan pernah mengignore panggilan Allah. Sayang, hidup hanya sekali, saudara. Tapi saudara akan kehilangan kesempatan, ya. Dan saya percaya ketika kita punya kehidupan yang seperti ini, sesuai Efesus 2 ayat 10, maka hidup kita baru dikatakan hidup yang meaningful. Hidup yang berarti, saudara. Hidup yang bukan hanya dinikmati di dunia ini saja, tetapi di kekekalan sana. Ada mahkota yang menanti kita. Puji Tuhan.